crazy weird love to you, my creepy little baby. Halo guys, berjumpa kembali di channel Lempeda. Dimana lagi kalau bukan Emerek Film, channel yang tepat buat ngabisin waktu rebahan kalian dengan film yang menegangkan. Nah, kali ini gue akan ngebahas film The Gift, dimana ending film ini cukup nyesek ya, karena hakikatnya kita sebagai manusia punya rasa bangga pada buatan sendiri. Namun karena tokoh utama dalam film ini dulunya melakukan kesalahan, maka dia mendapatkan kado yang membuatnya hidup penuh dengan penyesalan. Langsung aja tanpa berlama-lama atau panjang lebar atau apapun kata-katanya, gua akan mulai alur ceritanya. Pada awal film kita akan melihat pasangan suami istri akan pindah ke rumah yang baru, di mana sang suami yang bernama Simon mendapatkan pekerjaan baru yang bonafit. Nggak seperti saya kaum rebahan. Wow. Sang istri yang bernama Robin nampaknya cocok dengan rumahnya yang penuh kaca, sama seperti kepribadian dia suka yang terbuka. Wow. Kalau di sana pemandangannya indah, kalau di sini bisa gawat. Soalnya bakal ngeliat jemuran kutang dan cangcut tetangga di depan rumah. Mereka lalu pergi membeli perabotan untuk rumahnya. Namun ternyata di sana Simon bertemu dengan teman sekolahnya dahulu yang bernama Gordon. Sejak saat itu, Gordon mulai mendekati keluarga Simon. Suatu saat, Robin yang sedang mandi merasakan ada seseorang di dalam rumahnya. Saat dia periksa, ada hadiah ciu dari Gordon di depan rumahnya. Robin menganggap Gordon adalah orang yang ramah. Besoknya, Gordon kembali lagi datang ke rumah Simon dan bertemu dengan Robin. Gordon datang membawakan beberapa keperluan rumah tanpa diminta. Karena tak enak hati, Robin mengajaknya masuk ke rumahnya. Gordon kemudian diundang makan malam di rumah Simon. Namun, pada saat makan malam tersebut, suasana yang hangat berubah menjadi canggung ketika Gordon terlalu banyak bicara tentang Simon. Entah apa yang terjadi, tapi nyatanya Simon tak suka Gordon bicara tentang zaman sekolah. Keesokannya, Simon dan Robin pulang dari sebuah perayaan. Mereka melihat kolam ikannya telah Gordon isi dengan ikan koi. Simon mulai curiga pada Gordon yang suka datang tanpa izin. Walaupun Gordon suka memberikan hadiah, nampaknya Simon tak butuh pemberian darinya. Suatu saat, Simon menerima ajakan Gordon untuk makan malam di rumahnya. Simon sangat terkejut melihat rumah mewah Gordon saat itu. Tak lama, Gordon pamit karena mendapatkan telepon. Simon dan Robin disuruh menunggu sebentar. Honey, don't defend him. I want to make crazy weird love to you, my creepy little baby. Saat Gordon pergi, Simon melihat isi rumah Robin. Shit. Namun tak lama Gordon kembali dan mencerita tentang pertengkarannya dengan istrinya. Merasa aneh Gordon bercerita tentang masalah pribadinya, Simon lalu bicara pada Gordon agar tak datang lagi ke rumahnya. Simon lalu pergi dari rumah Gordon yang penuh dengan keanehan. Namun saat keluar, pintu gerbang itu sengaja tak dibuka oleh Gordon untuk mancing kemarahan Simon. Pas marah baru dibuka pakai remote. Anjir, keren cuy rumahnya. Buka gerbang aja pakai remote. Jangan-jangan WC-nya bisa nyebokin. Setelah Simon menegur Gordon yang bersikap aneh, esok harinya keluarga Simon mendapatkan teror pertamanya. Robin kaget saat melihat ikan koi pemberian Gordon mati dan anjingnya telah hilang. Simon berpikir itu adalah ulah Gordon. Simon lalu pergi ke rumah Gordon saat itu. Dan betapa terkejutnya mengetahui bahwa itu rumah milik orang lain. Your husband, Gordon, get him down here. My husband's name is Mike. Polisi pun datang untuk menyelidiki Gordon yang meneror rumah Simon. Namun karena tak ada bukti, polisi tak bisa berbuat apa-apa. Pada malam besoknya, saat suasana sepi, Robin merasa ada orang lain di rumahnya. Namun ternyata anjingnya telah kembali ke rumahnya. Sampai di sini kalian pasti berpikir Gordon adalah orang psikopat gila yang gak wajar. Ada tukang bajigur, air butek dijual.
Esok harinya, Robin menerima surat dari Gordon yang berisi permintaan maaf. Dalam surat itu, Gordon berjanji tak akan mengganggunya kembali. Robin mulai merasa ada sesuatu antara Simon dan Gordon. Saking penasarannya, Robin sampai mimpi basah dengan Gordon. Wow. Suatu saat, Robin yang kesepian merasa ada seseorang di dalam rumahnya. Dan tak lama, Robin pingsan setelah minum air dari botol. Saat terbangun, Simon lalu menunjukkan obat-obat antidepresan yang entah dari mana Robin dapatkan. Robin lalu bicara jujur tentang ketakutan dirinya saat berada di rumah sendirian. Robin takut pada Gordon dan meminta Simon untuk datang minta maaf pada Gordon. Namun Simon mengira itu efek dari obat. Padahal alasan utama mereka pindah adalah agar Robin bisa hidup tenang tanpa obat depresannya dan segera punya anak. Karena sebelumnya Simon berpikir bahwa mereka tak akan punya anak jika Robin hidup dalam tekanan. Setelahnya, Robin berjanji akan meminta maaf pada Gordon dan Robin menghentikan minum obat tersebut. Setelah beberapa minggu, Robin memberikan kejutan pada Simon bahwa dia telah hamil. Simon pun senang dan mengundang keluarganya ke rumah untuk perayaan. Pada satu momen bersama kakak Simon yang bernama Joan, Robin menanyakan tentang Gordon sewaktu di sekolah bersama Simon. Joan lalu mengatakan bahwa dahulu Gordon dikeluarkan dari sekolah karena aduan dari Simon. Jadi dahulu Simon melihat Gordon sedang dicabuli anak laki-laki dewasa. Merasa takut karena Gordon menjadi homo, Simon melaporkannya dan sekolahnya mengeluarkannya demi keamanan laki-laki di sekolah. Wow, bisa begitu ya sekolahnya? Menurut Joan, pencabulan itu dilihat oleh Gordon dan Greg temannya. Merasa ada yang salah, Robin lalu mencari tahu tentang kejadian itu. Maka dia mulai investigasi dari meja kerja suaminya. Lalu terkuak bahwa Simon mencari tahu rekam jejak kehidupan Gordon selepas sekolah. Ternyata Gordon cukup banyak punya masalah di kehidupannya. Rasa penasaran yang besar membuat Robin mencari tahu keberadaan Greg. Adegan lalu berubah saat Robin datang pada Greg. Robin kemudian menanyakan tentang kejadian pencabulan Gordon di sekolah. Mendengar pertanyaan tersebut, Greg nampak ada rasa penyesalan. Fakta pun terungkap dari Greg yang bilang bahwa kejadian pencabulan Gordon itu hanyalah kebohongan belaka. Dari obrolan ini, ternyata Simon adalah orang yang suka membuli habis-habisan dan Gordon adalah sasarannya hingga akhirnya dikeluarkan sekolah dengan fitnah pencabulan tersebut. Yang parahnya, ayahnya Gordon malu anaknya telah dicabulin dan hendak membakar Gordon. Namun berhasil digagalkan dan dipenjara dengan dakwaan percobaan pembunuhan anak kandungnya. Anjir, semua berasal dari fitnah. Hati-hati loh sama fitnah loh. Pada saat pulang, Simon dan Robin lalu bertengkar karena sikap Simon pada Gordon. Simon kemudian menemui Gordon di sebuah bar di mana Gordon bekerja di sana. Saat Gordon pulang, Simon menemuinya dan meminta maaf. Namun Gordon hanya bisa bilang bahwa semua sudah terlambat. Entah apa maksudnya, itu membuat Simon marah besar dan sekali lagi Simon merendahkan Gordon. Leave it. Listen to me. Who you are is your own. Suatu malam, Simon kembali naik jabatan di kantornya. Karena itu dia mengundang rekan kerjanya. Namun tak lama ada suara seperti orang yang melempari rumahnya. Mereka semua kemudian mencari pelakunya. Saat ditangkap, ternyata dia adalah rekan kerja Simon di kantor. Guys, I know him. It's Danny McDonald. Let him go. Tak lama terungkap kembali kalau Simon memfitnah dia supaya naik jabatannya. Akibatnya orang yang Simon fitnah akhirnya dipecat. Seperti kejadian Gordon, Simon melakukan berbagai fitnah pada orang-orang yang dia tak sukai. Namun tak lama Robin tiba-tiba akan melahirkan malam itu. Setelah Robin melahirkan, Simon mulai mendapat masalah akibat kebohongannya. Orang kantornya menelepon dan memecatnya. Dalam keadaan resah dan gelisah, Simon kembali ke rumahnya dan mendapatkan hadiah kembali dari Gordon. Dia pun lantas membukanya.
Awalnya dia melihat tempat tidur bayi, namun begitu dibuka ada hadiah lainnya. Simon lalu membukanya dan mengetahui kenyataan pahit. Pertama, kunci rumahnya sudah diduplikat. Kedua, ada bukti rekaman dia merendahkan Gordo. You'd like to be married to you. He'd like you to be his wife. Oh, God, Yeah. Come on, honey. Dan yang terakhir paling menyakitkan, video di mana istrinya pingsan dan di sana ada Gordon yang akan bercocok tanam pakai topeng monyet. Selanjutnya, Simon pergi kembali ke rumah sakit. Dia lantas ditelepon oleh Gordon tentang kenyataan pahit soal anaknya. Dan itulah akhir ceritanya. Does it remind you of something? Tidak diketahui secara pasti apakah Gordon adalah bapaknya ataukah dia hanya berbohong. Tapi yang pasti Simon akan hidup dalam ketakutan tentang siapa ayah dari anak tersebut. Seperti pepatah mengatakan, apa yang kau tanam maka itulah yang akan kau petik. Simon yang selama ini selalu menjadi pembuli, penyebar fitnah, pembuat onar, dan segala macam sikap negatif akhirnya menerima karma atas segala tindakannya. Dan untuk kalian para kaula muda yang masih gila-gilanya mencari jati diri, sadarlah, apapun yang kau lakukan pasti ada balasannya. Oke, sekian video gua kali ini dan gua ucapkan terima kasih telah menonton.